Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Nah, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu materinya. Teman-teman, kalian udah lihat kan pasti PPT-nya mengenai materi korupsi. Sekarang aku bakal sedikit menjelaskan tentang korupsi. Jadi, korupsi itu kalian tahu gak sih sebenarnya korupsi itu berasal dari bahasa apa? Biar aku kasih tahu deh. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang artinya busuk. Busuk loh guys. Teman-teman, jadi korupsi ini sering juga dikatakan sebagai bentuk kerusakan moral, di mana tindakan oleh petinggi negara atau pegawai negeri ataupun politisi yang menyalahgunakan kepercayaan dari masyarakat umum untuk mendapatkan kepentingan bagi dirinya sendiri. Sekarang kita lanjut aja ke bentuk perilaku korupsi. Tadi di PPT aku udah kasih dua bentuk perilaku korupsi, dilihat berdasarkan yang pertama itu skala dan yang kedua bisa dilihat berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang aku bakal nambahin dua lagi bentuk perilaku korupsi karena tadi aku lupa masukinnya di PPT. Jadi aku bakal sebutin di sini. Yang pertama itu korupsi eksternal dan yang kedua korupsi internal. Korupsi eksternal itu merupakan korupsi yang dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan pihak luar lembaganya. Contohnya, ia dalam melakukan pembayaran jasa-jasa wajib dan pembayaran jasa-jasa tidak halal. Nah, kalau korupsi internal adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak
di mana dia melakukan korupsi di lembaga tempat dia bekerja atau di ruang lingkup lembaganya sendiri. Contohnya seperti yang kita lihat di berita-berita, kan sering ada tuh yang pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, itu salah satu bentuk perilaku korupsi dari korupsi internal. Dan penyebab terjadinya korupsi itu karena adanya rasa egoisme pada manusia, rasa ketidakpuasan, rasa tidak cukup yang dimiliki oleh manusia. Mereka merasa kurang akan hal-hal yang telah mereka miliki. Dalam artian mereka kurang bersyukur. Selain itu, adanya niat dan kesempatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Kalau misalkan ada niat tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi, para koruptor tidak akan bisa melakukan tindakan korupsi tersebut. Adanya tindak korupsi seperti ini tentu memiliki dampak yang besar. Dan aku tadi di PPT udah ngasih 3 dampak dari korupsi. Yang pertama berdampak terhadap perekonomian. Nah, di sini dampaknya adalah memotong investasi dan produk nasional rasio. Yang kedua itu berdampak pada pemerintahan. Nah, ya dampak pada pemerintahan ini menurunnya investasi membuat efisiensi kerja menurun pula. Sedangkan dampak terhadap konsekuensi sosial politik adalah meningkatkan ketegangan sosial sehingga kestabilan politik di negara menurun. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai pencegahan korupsi. Tadi di PPT ada 3 strategi aku buat. Yang pertama adalah mencegah dengan cara memberikan arahan guna upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan menutup semua celah agar tidak terjadinya korupsi. Dan yang ketiga adalah memperbaiki atau merubah kebudayaan menjadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi mengenai korupsi. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian, mana tahu ada tugas mengenai ini. Semoga aku juga bisa bikin video-video lagi selain untuk tugas dan juga untuk ngisi-ngisi waktu luang karena sekarang di rumah aja. Ya. See you next time. Tetap jaga kesehatan. Stay at home. Bye-bye.